Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari film, komik, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan kembali membahas tentang Sri Asih, jagoan wanita dari bumi langit, jagoan terkuat dari bumi langit. Nah, ini filmnya lagi dipersiapkan ya. Kalian sabar dulu, Yang akan aku bahas di sini adalah beberapa hal yang menarik ya. Jadi akun Instagram dari Bumi Langit beberapa waktu yang lalu memposting beberapa postingan trivia gitu ya, informasi-informasi kecil seputar komik-komik mereka. Dan somehow beberapa dari itu kebanyakan dari Sri Asih sebenarnya. Jadi di saat video ini aku buat, mereka membuat 4 postingan trivia. 3-nya adalah dari Sri Asih. So, aku berpikir mungkin saja ini adalah sedikit clue, sedikit petunjuk tentang filmnya nanti. Jadi mereka sedang mempersiapkan orang-orang yang tidak mengenal komik Sri Asih gitu kan. Mereka mencoba mengenalkan mereka sebelum menonton filmnya langsung. Jadi setelah menonton filmnya mereka ingat, oh ini yang pernah dibahas Bumi Langit kan, ini yang ada di komik lamanya dan bla 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 bla. Lalu postingan trivia apa aja sih yang dibahas sama Bumi Langit? Yang dibahas itu adalah pertama, musuh pertama dari Sri Asih di komiknya yang terbit pada tahun 1954. Yaitu gerombolan kawa-kawa atau kelompok laba-laba. Mereka adalah sindikat mafia ya di komiknya ini. Dan kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu, kayaknya udah lebih dari setahun yang lalu ya, aku berteori tentang film Sri Asih. Kalau aku berteori musuh Sri Asih di film nanti kemungkinan besar adalah sindikat kelompok mafia. Tapi aku masih belum yakin nih, sindikat kelompok mafia yang mana? Apakah komplotan kawa-kawa atau Seribu Mata, kelompok Seribu Mata gitu kan. Aku lebih berat ke kelompok Seribu Mata gitu kan. Tapi setelah melihat Bumi Langit memposting ini, aku jadi mikir, jangan-jangan komplotan kawa-kawa nih. Bumi Langit sengaja merilis postingan itu untuk mempersiapkan bagi orang-orang yang nggak baca komiknya, biar mengenali dulu musuh yang ini gitu. Biar nanti kalau nonton filmnya mereka tahu gitu kan. Firasatku seperti itu. Lalu postingan kedua mereka tentang Matutu. Nah, jadi kayaknya kalau soal Matutu ya, aku sudah berteori tentang Matutu jauh sebelum 2019. Kayaknya aku udah mulai berteori tentang Matutu, kayaknya sih, seingatku begitu ya. Karena menurutku dia ini cocok banget gitu jadi musuh, salah satu musuh Sri Asih di film pertamanya. Dan kalau di komiknya sih dia ini adalah kelompok dari sindikat perdagangan wanita. Ya, tema yang sangat berat dan sebenarnya sangat cocok gitu buat film Sri Asih gitu kan. Dan lagi sebentar. Kalau kita membahas tentang sindikat perdagangan wanita gitu ya, ini bisa aja nyambung ke film Gundala loh sebenarnya. Bisa aja nyambung ke film Gundala. Karena bagi yang inget ya, di film Gundala itu ibu dari Sancaka, kan dia bilang gitu kan, ibu mau pergi sebentar, ibu dapat pekerjaan, dan ini pekerjaannya sebentar, bayarannya banyak gitu kan. Tapi setelah ditunggu beberapa hari, ibunya nggak pulang-pulang. Bahkan sampai Sancakannya dewasa, ibunya juga nggak pulang-pulang gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama ibunya Sancaka ini? Ini sebenarnya masih misteri gitu kan, masih belum diungkap di filmnya. Tapi kalau kita berpegang pada komiknya, pada komik Gundala yang diciptakan oleh Pak Hasmi, di situ disebutkan Sancaka sendiri pernah menyebut kalau ibunya jadi korban perdagangan manusia. Iya, ibunya jadi korban perdagangan manusia. So, nyambung banget ke Sri Asih gitu kan sebenarnya kan. Bisa aja di sini kalau salah satu korban dari sindikat perdagangan wanita yang dihadapi oleh Sri Asih, salah satu korbannya adalah ibunya Sancaka atau mungkin bersama para wanita yang lainnya. Bisa aja seperti itu. Karena film Sri Asih sepertinya akan mengambil latar cerita sebelum Gundala. Karena kalau di film Gundala kita udah melihat Sri Asih udah jadi gitu kan, dia udah jadi. Sementara kita harus melihat dulu asal-usul sebelum Sri Asih jadi di filmnya nanti. Hanya teori saja, jangan terlalu dipegang ya. Kalau teoriku, Sri Asih akan berhadapan dengan kelompok mafia, bisa aja Seribu Mata, atau mungkin tadi yang aku bahas tadi komplotan kawa-kawa ya. Dan sindikat mafia ini melakukan perdagangan manusia. Dan mereka juga mempekerjakan Matutu sebagai pelindung mereka begitu. Dan disitulah Sri Asih akan mengalahkan komplotan kawa-kawa dan juga Matutu sekaligus. Lalu akhirnya ibunya Sancaka ini bebas dan ketemu sama Wulan. Karena kalau nggak salah sih Wulan ini sempat bilang sebulan yang lalu atau apa gitu ya, dia ketemu sama ibunya Sancaka. Jadi waktu Wulan ketemu sama ibunya Sancaka sebenarnya nggak lama-lama banget gitu kan. Ibunya Sancaka sepertinya masih hidup. Jadi teoriku dia bisa bebas dari perdagangan wanita ini karena diselamatkan oleh Sri Asih.
Ini bisa jadi jembatan antara film Gundala dan film Sri Asih, dan sangat bagus sekali gitu loh, karena nggak harus nggak harus terlalu terkait banget, tapi sesuai dengan tema masing-masing tokohnya juga gitu. Aku suka banget kalau misalnya mereka nyambungnya ke sini sih. Lalu postingan trivia ketiga yang dibahas Bumi Langit adalah musuh Sri Asih yang seorang bajak laut. Jadi diceritakan Sri Asih pernah melawan komplotan bajak laut gitu loh. Kalau kita bahas di sini, kita larikan lagi ke temanya tentang komplotan kawa-kawa, mafia gitu kan. Lalu tentang Matutu dan sindikat perdagangan wanita di situ. Bajak laut itu apa sih? Sebenarnya begini loh. Kalau kita bicara tentang kejahatan perdagangan manusia ya, seringkali manusia-manusia ini dijual ke luar negeri gitu loh, dan melalui kapal laut dan segala macamnya itu bisa masuk bajak laut nggak sih? Kayaknya bisa ya. Jadi itu bisa dilarikan ke situ juga sih sebenarnya. Jadi mereka akan membahas sekaligus beberapa komik Sri Asih disambungkan dengan satu tema yang pas. Dan yang paling menarik di sini adalah postingan trivia keempat dari Bumi Langit. Kenapa? Karena postingan trivia yang keempat ini setelah postingan pertama, kedua, dan ketiga membahas Sri Asih, dan sepertinya cukup erat kaitannya dengan film gitu kan, kalau dari teori gue loh sepertinya. Lalu postingan yang keempat ini tiba-tiba membahas tentang si Tigahara. Boom, tiba-tiba membahas tentang si Tigahara. Jadi, aku agak-agak harap-harap cemas sebenarnya ya, karena si Tigahara ini adalah jagoan wanita ciptaan Bapak R.A. Kosasih juga setelah dia menciptakan Sri Asih. Jadi setelah Sri Asih populer, Bapak R.A. Kosasih langsung menciptakan si Tigahara, dan si Tigahara juga populer waktu itu. Jadi mereka, komik Sri Asih dan komik si Tigahara terbit berbarengan. Jadi kalau misalnya si Tigahara muncul di Sri Asih, bisa sebagai apa ya, buat para penggemar R.A. Kosasih gitu kan, buat para penggemar karya-karyanya beliau pasti bakalan, aku juga sebenarnya aku sempat posting gitu di grup Bumi Langit di Facebook ya. Aku berharap si Tigahara muncul di film Sri Asih karena mereka berdua adalah dua bidadari Bumi Langit ciptaan Bapak R.A. Kosasih gitu kan, yang sama-sama diciptakan pada tahun 1954. Tapi apakah si Tigahara akan muncul di film Sri Asih nanti? Kita masih belum tahu, dan jujur aku juga untuk berteori ke arah sana juga masih belum berani, karena apa ya, kalau dilihat dari tema dan segala macam dari teori-teoriku sejauh ini untuk membahas tentang si Tigahara kok kayaknya agak-agak gimana gitu kan, karena si Tigahara itu adalah seorang putri jin yang dikurung di dalam botol. Jadi untuk memasukkan si Tigahara ke sini agak, tapi mungkin bisa aja, semuanya itu bisa aja terjadi gitu kan. Siapa tahu dia tiba-tiba muncul seperti Sri Asih di film Gundala kemarin gitu kan, hanya sekedar muncul sekelebat aja, atau kalau teoriku tentang si Tigahara adalah keturunan dari para gadis Serawaya di Bumi Langit Legenda, bisa aja kelihatan waktu flashback gitu kan. Misalnya begini loh. Misalnya saat flashback Bumi Langit era Legenda, Dewi Asih menceritakan gitu kan ke Pevita Pierce, zaman dahulu bla 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 bla, lalu sejak itu aku menitiskan kekuatanku pada gadis-gadis terpilih gitu kan. Lalu waktu flashback kerajaan Rawaya, bisa aja salah satu di antara mereka adalah si Tigahara, bisa aja kan. Sebenarnya bisa aja sih, tapi buat berteori ke arah sana juga aku masih belum berani sih. Jadi kalian ini buat have fun aja lah, jangan terlalu berpegang pada itu, oke? Baiklah guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi bakalan aku bahas kok, santai aja. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil ya, karena aku bahas banyak hal juga di sana. Oke? Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.